Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Ilmu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tematik tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup untuk pembelajaran yang kedua. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Oke, kita mulai pembelajarannya. Yang kemarin kita telah membahas tentang apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup. Oke, mari kita coba ulang ya. Kira-kira adik-adik masih ingat atau belum? Nah, yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Yang kedua, berkembang biak. Yang ketiga, bernapas. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, makan. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Nah, makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup itu semuanya bergerak atau bisa dikatakan berpindah tempat. Sedangkan tumbuhan bergerak namun tidak berpindah tempat. Nah, ini adalah tabel penggolongan hewan berdasarkan cara geraknya. Berenang menggunakan siripnya antara lain adalah paus dan lumba-lumba. Terbang menggunakan sayap antara lain kupu-kupu, burung, kumbang, belalang, lebah, dan capung. Berjalan dengan kakinya antara lain ayam, burung, itik, angsa, kuda, dan gajah. Melompat antara lain katak, kelinci, dan kanguru. Sedangkan kalau melata itu contohnya seperti ular, cacing, dan buaya. Kalau memanjat dengan kedua tangan dan kakinya antara lain adalah beruk. Kemudian bergelantungan dengan kedua tangan dan kakinya antara lain kera dan orangutan. Tumbuhan meskipun kelihatannya tidak bergerak, tetapi sebenarnya mereka bergerak juga loh. Namun gerak tumbuhan tidak berpindah tempat. Contohnya seperti bunga yang sedang mekar, batang yang bergerak menuju sinar matahari, dan akar tumbuhan yang memanjang mencari mineral di dalam tanah. Makhluk hidup bernapas. Semua makhluk hidup itu pasti bernapas. Kalau tidak bernapas berarti mati. Nah, ini adalah contoh makhluk hidup dengan alat pernapasannya. Yang pertama dimulai dari manusia bernapas dengan paru-paru, cacing bernapas dengan kulit, sapi, kucing, kambing atau mamalia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, serangga bernapas dengan trakea, burung bernapas dengan kantong udara, serta tumbuhan bernapas dengan stomata atau mulut daun, lentisel atau kulit dan akar. Makhluk hidup tumbuh. Pertumbuhan dapat dikatakan itu merupakan bertambahnya besar, tambah tinggi, dan tambah berat. Fase pertumbuhan manusia seperti di gambar itu dimulai dari lahir berupa bayi, kemudian balita, setelah itu anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Kalau hewan itu mengalami pertumbuhan menjadi semakin besar. Sedangkan tumbuhan itu dimulai dari biji atau tunas tumbuh menjadi besar dan tinggi. Makhluk hidup berkembang biak. Nah, berkembang biak di sini diartikan bertambah banyak. Tujuannya supaya dapat melestarikan jenisnya agar tidak punah. Cara perkembang biakan makhluk hidup itu terbagi menjadi dua adik-adik. Yang pertama itu secara bertelur atau ovipar. Contohnya ayam, bebek, cicak, burung, ular, ikan, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua itu beranak atau biasa disebut vivipar. Contohnya manusia, sapi, kerbau, kuda, kambing, gajah, kanguru, dan lain sebagainya.
dengan catatan makhluk hidup yang berdaun telinga berkembang biak dengan beranak. Makhluk hidup yang tidak berdaun telinga berkembang biak dengan bertelur. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Makanan berguna sebagai sumber energi atau tenaga untuk melakukan kegiatan, bergerak, dan berkembang biak. Makanan manusia bersumber dari tumbuhan dan hewan. Kalau makanan hewan bersumber dari tumbuhan dan hewan lainnya. Sedangkan makanan tumbuhan adalah air dan mineral di dalam tanah atau biasa disebut zat hara. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan ialah perubahan keadaan yang ada di luar makhluk hidup. Rangsangan itu dapat berupa cahaya, panas, bunyi, sentuhan, dingin, bau, terang, dan gelap. Contoh, kalau sentuhan, putri malu akan mengatupkan daunnya bila disentuh. Rangsangan berupa cahaya, contohnya tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Selanjutnya, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Kenapa? Karena manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Nah, perhatikan gambar berikut adik-adik. Silahkan ikuti berbagai gerak, berjalan, dan berlari seperti di gambar. Nomor 1 itu gambar berjalan ke samping kiri. Nomor 2 berjalan ke samping kanan. Nomor 3 berjalan ke depan. Yang keempat berjalan ke belakang. Yang kelima berlari ke depan. Yang keenam berlari ke belakang. Yang ketujuh berlari ke samping kanan. Yang kedelapan berlari ke samping kiri. Dan yang kesembilan berlari berbelok-belok dan membentuk lingkaran. Kemudian kita sebagai warga Indonesia sudah selayaknya mematuhi dan mengikuti nilai-nilai di dalam dasar negara Indonesia, yaitu apa? Pancasila. Sila yang pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila ini dilambangkan dengan perisai hitam yang dilengkapi dengan bintang berwarna emas. Bintang ini memiliki 5 sudut yang menggambarkan jumlah agama-agama besar yang ada di Indonesia. Contoh pengalaman sila pertama, pengamalan sila pertama yaitu 1. Menghormati agama orang lain. Kemudian tidak mengganggu orang lain beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang ketiga, menghormati kebebasan beragama terhadap orang lain. Dan yang terakhir, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Nah, adik-adik, demikian pembelajaran pada kali ini. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe serta like dan komen di setiap video pembelajaran ya. Boleh juga kalian share ke teman saudara yang membutuhkan supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten edukatif yang interaktif dan inovatif buat kalian semua ya. Love you all guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.